masalahnya bunuh diri yang nyata kalau mereka mencocokologi ke perjanjian baru karena begitu ke perjanjian lama, karena begitu banyak perjanjian lama yang menghancurkan iman mereka. Lu paling tua kapan perjanjian lama lu? Coba perjanjian lama lu paling tua kapan? Abad kedua sebelum Masehi? Ini 7.000 enggak deh. Ini 1.500-an tahun. Omong kosong lebih gitu loh. Curi kitab Yahudi. Nah, curi definisinya diambil tanpa izin. Sekarang Yahudi setuju enggak meminjami kitab mereka, Yahweh mereka, Hashemnya mereka, Tuhan yang mereka yakini, untuk dipakai di kekristenan sebagai nubuatan aboda zarah mereka? Nggak bisa masih dengan Yesus. Nggak mau gue disamakan. Beda. Di situ tertulis bahwa Yesus diselamatkan dan orang lain juga disalibkan menggantikan Yesus. Di mana? Petrus tercatat. Tenang, coba perhatikan kata-katanya, perhatikan. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa. Berarti kita siapa? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang Bapak bersikeras Gak bisa bre, gak bisa. Walau itu bersikeras gak bisa. Perjanjian baru menjiplak perjanjian lama terang-terangan. Itulah kenapa bahasanya bukan bahasa Ibrani, padahal Yesus ini adalah orang Ibrani. Ya, nggak bisa, bre, nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantic Reaction, teman-teman ya. Tema yang diangkat hari ini adalah sebuah kemunafikan yang sangat luar biasa. Menuduh Al-Quran menjiplak perjanjian lama ataupun menjiplak kitab Kristen lah tuduhan mereka. Setelah kita buka Al-Quran, satu aja, mana Meleaki di situ? Mana kitab Kejadian, tabrakan, kecelakaan, ada nggak? Kitab Kejadian, kecelakaan, kejadian, tragedi, semua kayak di kitab mereka itu ada? Nggak ada. Tapi yang tertangkap basah bukti nyata perjanjian baru ditempel berseberangan dengan Meleaki, dengan kitab Kejadian, kecelakaan, kebinasaan dan semuanya itu di kitab Oten. Gimana ceritanya Al-Quran dituduh menjiplak, sedangkan nggak ada itu perjanjian lama Yahudi di Al-Quran. Sedangkan mereka si penuduh jelas-jelas di kitabnya segala perjanjian lama yang diyakini oleh Yahudi tertempel di kitab mereka. Ini maling teriak maling. Oke teman-teman, tanpa kita perpanjang, itulah prolog awal ya. Tanpa kita, kayaknya saya kurang ganteng, pakai kacamata dulu ya dikit ya. Itulah prolog awal teman-teman sekalian. Mari kita saksikan perdebatan lintas agama, yaitu yang akan kita bahas yang seperti tadi. Masalah copy paste. Kita lihat Al-Quran kah atau kitab mereka, dengan pembuktian Kores dan teman-teman yang menginjak batang lehernya. Selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Selamat menyaksikan. Bye. Di situ. Bukan walaupun ini diterima kenyataannya. Jadi lu nggak bisa menuduhkan sesuatu yang terjadi dalam keimanan lu. Kenyataan. Lu mau udah nggak mau syahadat juga. Mencontohi ajaran dalam Injil yang Bapak tadi bilang apa disembunyikan. Ternyata isinya itu lebih dahulu ada sebelum Quran ada. Dah. Isi tentang kenapa Yesus kalau begitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang lebih dulu ada dari Al-Quran tidak diambil? Kenapa? Kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang lebih dulu ada tidak diambil oleh Al-Quran? Kenapa? Gua tanya. Kenapa? Ya, baik. Bapak ingat, yang faktanya kitab Injil Thomas tertulis Yesus membuat burung dari tanah liat itu duluan ada, baru Quran yang abad ke-7 ditulis sebagai firman Tuhan. Ingat, dalam Injil Yudas itu adalah cerita atau kesaksian sejarah tentang Yesus, bukan firman. Quran itu jadi firman. Ceritanya bagaimana? Sekian ratus orang yang menonton, Bapak punya jawaban yang lari-lari. Bukan, lu yang lari-lari, karena firman Tuhan membenarkan apa yang terjadi. Tapi kenapa ketika membenarkan apa yang terjadi, Allah Azza wa Jalla tidak mengambil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kenapa? Coba tanya di situ. Bapak tolong perhatikan ya. Jelas. Coba lu dijawab. Gue menjawab semua pertanyaan lu, tapi lu selalu menghindar dari semua klaim yang lu buat di awal. Thomas yang menulis kitab Thomas dan tidak ada kesaksian orang lain melihat bahwa Thomas menyaksikan anak Yesus yang berusia masih anak-anak. Sekarang yang menyaksikan Yesus di Taman Getsemani siapa? Yang menyaksikan Yesus diangkat oleh Roh lalu ketemu iblis melihat semua raja-raja di seluruh bumi siapa? Saksinya siapa?
Siapa saksinya? Bapak juga tidak bisa menyaksikan Ya udah jangan takia Korintus di sini, Bre. Itu jawabannya. Jadi Al-Qur'an membenarkan semua cerita-cerita yang ada di masa lalu, terutama yang mengenai nabi-nabi, tapi tidak mengambil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apalagi surat-surat Paulus. Karena itu adalah bahasa Yunani, tidak nyambung dengan bahasanya nabi-nabi. Itu intinya. Dan lu masih utang syahadat. Boleh ngomong Pak Yorat? Selamat datang di kebenaran. Hari ini saya berhasil membuat Islam beberapa ini Pak Yorat. 2 Peter pasal 2 ayat 4 dong. Jadi dari sini terbukti lagi kebenaran Al-Qur'an. Ifani fisabilillah, mereka akan berkata-kata padahal dari mereka akan berkata-kata tapi tidak dari kitab. Dan mereka mengatakan itu datang dari kitab. Contoh misalnya apokrifa dibilang palsu. Ini kan buta bahasa namanya ini. Gitu. Saya menyebut sebagai palsu karena tidak ada satupun pembuktian tentang kitab itu. Terutama ketika Yesus masa kanak-kanak menciptakan burung. Tidak ada kesaksian sejarah. Kalau misalnya palsu, kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes lebih muda daripada Injil Thomas? Nah, teman-teman, kembali terjadi. Kenapa Injil Thomas lebih duluan ada itu? Injil Thomas sama Injil Yohanes lebih duluan ada Injil Thomas. Kemudian diapokrifakan. Gereja menilai apokrifa maksudnya sesat. Padahal secara kaidah bahasa apokrifa disembunyikan. Kalau segala sesuatu yang disembunyikan, berarti perlu kita cari tahu alasan disembunyikan. Kalau dikatakan sesat, berarti kita tahu alasan sesat. Kan gitu. Sedangkan Yohanes lebih muda. Menunjukkan kitab yang mula-mula yang awal dikatakan sesat. Dengan adanya kitab baru harus menjelaskan apa alasan kesesatan kitab yang terdahulu. Sedangkan yang kita lihat bukan. Kitab baru itu lebih menjelaskan segala sesuatu di luar apa yang dijelaskan kitab yang terdahulu. Kemudian diapokrifakan. Nah, detik diapokrifakan, tidak boleh dong hanya sekedar klaim teman-teman. Ini sesat, ini apokrifa, ini disembunyikan. Untuk menunjukkan apa? Butuhnya transparansi iman. Kalau iman ini berdasarkan di atas sembunyi-sembunyian, imani saja tanpa kritisi, bagaimana kalau Anda ditipu untuk beriman? Hah? Salah pilih Tuhan, mampus lu. Salah pilih Tuhan, mampus lu. Kenapa bisa begitu? Bapak, saya membaca bahwa kalau misalnya palsu, kenapa orang-orang Yahudi? Kalau misalnya palsu, kenapa orang-orang Yahudi lebih mengakui Al-Qur'an daripada Perjanjian Baru? Kalau misalnya asli, kenapa Injil berbahasa Yunani sedangkan Yesus berbahasa Aramaik? Yang mengakui Islam itu yang Anda syuting saja. Kalau orang Yahudi mengakui Islam, Palestina dan Israel tidak berperang sampai hari ini, Pak. Di mana kami berperang dengan Israel soal tanah Yerusalem ini mengenai ketuhanan di mana? Aduh, Bapak, ayo. Indonesia. Ya, negara Indonesia punya posisi politik kan jelas. Kalau misalnya memang kekristenan saling basudara, ngapain Ukraina dan Rusia berperang? Maka dari itu perang itu nggak mengenai agama. Yang tidak bisa kalian tolak bahwa Quran secara kebetulan mempunyai firman dari Tuhan berbicara tentang cerita yang tidak bisa dibuktikan dalam Injil kami. Ingat. Enggak bisa begitu, Bre. Karena segala sesuatu yang ditulis dalam kitab suci itu adalah ilham dari Roh Kudus. Selamat datang di kebenaran. Ayo, lu mau lari kemana lu? Dengar. Apa? Yang selamat datang di kebenaran itu iya, selamat datang di kebenaran. Karena segala sesuatu yang ditulis itu adalah firman dari Roh Kudus. Ilham dari Roh Kudus kan begitu. Jadi lu nggak bisa bilang sesuatu itu adalah palsu atau enggak tanpa ilmunya. Enggak, tanpa ada kesaksian siapapun. Ya, sekarang kesaksiannya Getsemani siapa yang bisa nulis? Kesaksian Getsemani, kesaksian Yesus dibawa ke ini, kesaksian Yesus masih kecil dari umur 3 sampai 13 tahun, itu siapa yang bisa bawa? Tidak ada satu. Gimana? Susah jawabnya. Itulah kebenaran yang ada, Bre. Semua yang lu tuduhkan kembali lagi kepada lu. Selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran. Memang saja kenyataan gitu. Jadinya yang di Getsemani itu waktu berdoa siapa saksinya? Saksinya nggak ada, itu adalah klaim penulis. Saksinya siapa? Makanya perhatikan Ikhwah, Torah dan juga Al-Quran nggak ada nama orang di belakangnya, nggak ada Torah Musa, nggak ada Al-Quran Muhammad, nggak ada. Tapi Injil itu ada nama orang belakangnya. Apa maksudnya?
Ini artinya adalah autor inilah yang membuat cerita tersebut. Saya mengerti Bapak punya perasaan yang sedang bergejolak hari ini. Bukan bergejolak, Bre. Saya ingin Bapak pahami sesuai dengan kata-kata Bapak tadi ya, sesuai dengan kata-kata Bapak berbicara tentang Injil Thomas, kenapa dan lain-lain. Ingat, itu semua ditulis mendekati hari kehidupan Yesus di bumi. Tapi Quran berjarak jauh dari Adam dan bercerita tentang Adam. Itu kata omong siapa? kosong. Kata siapa? Papirus tertua dari Biblos itu tahun 200, enggak, tahun 200-an. 200-an tahun setelah Yesus naik ke langit, bayangin. Sedangkan Al-Qur'an manuskripnya ada di zaman Nabi Muhammad. Jadi yang palsu yang mana? Ayo. Lebih lucu lagi gini, Kores. Kota Nazaret itu baru ada tahun 300 Masehi lu, Kores. Berbicara, perhatikan. Udah gitu coba bandingkan. Di dalam perjanjian baru yang katanya diilhami Roh Kudus ada roh tenung. Lah, roh tenung ini kan dewanya pagan Yunani, bisa masuk ke situ. Bapak perhatikan. Gua perhatiin dari tadi bahwa 200 tahun usia papirus itu 200 tahun jauh dari masa Yesus. Itu Bapak sebut itu palsu kan? Bapak sebut palsu? Nah sekarang gitu ya? Thomas 60 tahun papirusnya loh. Oh, udah diperhatiin juga dari tadi, kagak ada jawaban kalau bukan hanya klaim gereja. Nggak ada pembuktian kenapa Injil Thomas jadi apokrifa, Injil Yohanes diterima. Capek diperhatiin sama Kores, masih aja. Alasannya kasih tahu. Zaman Yesus ini lebih dekat kepada Yesus, tapi dibilang palsu. Yang jadi pertanyaan, gimana logikanya? Yang jadi pertanyaan saya kepada Bapak ya, yang jadi pertanyaan saya, Quran 700 tahun bercerita tentang Musa. Iya. Quran 700 tahun bercerita tentang Adam. Itu omong kosong, Pak. Nah sekarang papirus lu yang menceritakan ini, perjanjian lama lu paling tua kapan perjanjian lama lu? Coba perjanjian lama lu paling tua kapan? Abad kedua sebelum Masehi? Ini 7.000 enggak deh. Ini 1.500-an tahun. Omong kosong lebih. Gitu loh. Ayo. 200 tahun dari zaman Yesus saja tidak bisa dipercaya. Iya karena yang nulis orang. Bercerita tentang 200 tahun. Kita nggak menceritakan Yesus, kita nggak percaya Yesus. Yesus itu mati disalib, Nabi Isa diselamatkan. Di keimanan kami yang disalib itu namanya sarjis. Kalian itu menuhankan sarjis di perspektif Islam. Itu perspektif Islam. Nah itu dia, jadi jangan menyamakan Yesus Yunani dengan Nabi Isa Al-Masih. Jangan disamakan. Jangan disamakan. Setuju teman-teman apa yang dikatakan Kores ya? Bahwa yang jangan disamakan. Yesus yang kalian sembah itu adalah Yesus di atas persetujuan iblis yang bersekongkol dengan Tuhan. Kenapa bilang kayak gitu Bang Daman? Ya secara logika seperti itu. Tuhannya maha tahu Yesus harus tersalib. Iblisnya bukannya menggagalkan salib, malah mensukseskan salib. Target utamanya Yesus. Nah jadi jangan samakan dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa Tuhan maha tahu. Iblis ingin mengubah pola pikir manusia untuk membunuh orang yang mulia ini. Siapa? Nabi Isa. Tuhan menggagalkannya. Ini jangan samain, jangan. Terlalu mulia Nabi Isa yang ada di dalam Islam. Islam bercerita tentang Isa itu berjarak 700 tahun. Enggak ada. Lu nggak tahu Nabi Isa, Bre. Yang lu tahu Yesus. Lu nggak tahu Nabi Isa. Jangan sok tahu dengan Nabi Isa. Benar. Yang benar saja, Pak. Yang lu tahu Yesus. Memang Yesus sama Nabi Isa sama? Coba dijawab dulu sebelum kita lanjut. Nabi Isa dengan Yesus memang sama? Coba gue tanya. Yang bilang sama ini kalian. Lu dialog sama gue beda. Lu betul menuhankan sarjis. Karena Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan. Ali Imran 158. Salah orang, Bre. Salah beda. Tapi perlu ingat, jangan disama-samain. Kalau gua pribadi sebagai muslim, gua tidak sepakat, tidak mau disamakan Nabi Isa Al-Masih dengan Yesus. Nggak mau gua disamakan. Beda. Di situ tertulis bahwa Yesus diselamatkan dan orang lain juga disalibkan menggantikan Yesus. Di mana? Petrus tercatat bukannya buta huruf ya? Bukannya dia buta huruf ya? Itu Yesus itu Yesus bukan Nabi Isa. Beda. Jangan disama-samakan. Jadi kita harus kunci cerita ini bahwa Anda mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda. Iya, saya mengimani itu. Karena kan itu artinya bahwa kita tidak perlu berdebat tentang cerita Yesus, Pak.
Makanya dari tadi tuh gue bertanya dan bertanya dari tadi tuh gue tuh menanyakan konsep Tritunggal lu, dosa waris lu, nggak pernah gue menyamakan Nabi Isa begini dan begitu. Anggaplah berarti. Baik, sebelumnya saya minta maaf karena kebetulan di sini sudah agak malam. Karena posisinya begini Yorat, sebelum lu pamit, daripada Yesus ke Isa jauh kan? Tadi saya coba Yesus dengan Zeus dekat nggak? Yesus dengan Zeus? Jadi, jelas dekat namanya, bre. Jadi jauh kalau ke Nabi Isa jauh. Berbeda keyakinan. Gitu. Yang menjadi apa yang saya tadi sampaikan ya. Itu anggap saja kebetulan sama, begitu ya. Kita sepakat itu kebetulan sama. Apa itu? Yesus dan Nabi Isa. Kebetulan sama ceritanya antara Quran dengan dalam Injil-Injil yang tadi saya sebutkan, yang Bapak sebut sebagai Injil tersembunyi, begitu. Yes, Injil yang disembunyikan oleh pihak gereja. Selamat datang di kebenaran. Ya. Anggap saja itu sama ya. Diam dulu, Pak. Injil yang disembunyikan. Jadi kebetulan isi Al-Quran sama dengan Injil-Injil yang disembunyikan dan legenda-legenda dalam kekristenan. Iya, gitu ya. Sama itu lebih baik daripada menjiplak. Oke. Saya kira terima kasih atas dengar dulu Pak. Malam hari ini. Sama itu lebih baik dari menjiplak. Iya, tapi masalahnya Ki Kores. Nah, ini kita nggak apa-apa. Kores teman saya, jadi saya kritisi dikit. Sama juga nggak sama. Yang dinamakan copy paste ya. Tertulis kucing makan bakwan. Nah, kucing makan bakwan di blog ditekan copy di paste, keluarnya kucing makan bakwan. Nggak mungkin kucing makan bakwan di copy keluarnya kucing makan ayam. Nah, itu nggak mungkin. Berarti bukan menjiplak. Sekarang kita lihat segala apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Jauh berbeda. Menunjukkan gini. Kalau satu kitab menjelaskan tentang cercaan tentang seseorang. Misalnya Daman, ada satu ya tertulis naskah. Daman orang jahat, Daman kayak anjing, Daman ini, Daman itu, Daman babi, dia adalah penzina, gini gitu. Kemudian ada segelintir orang menceritakan Daman adalah orang yang baik. Dia datang untuk mewartakan dakwah-dakwah seputar lintas agama. Dengan tujuan apa? Agar orang tercerahkan, agar tidak lagi memfitnah Tuhan. Berarti ini bukan copy paste. Apa? Klarifikasi di balik cerita yang diselewengkan. Karena hawa nafsu manusia untuk membuat Tuhan pembanding, untuk mendurhakai Tuhan sehingga memfitnah para rasul-rasul yang mulia. Bible, Al-Quran jauh berbeda. Apa yang jauhnya? Cerita Bible dengan cerita Al-Quran jauh berbeda. Cerita Bible konyol, cerita Al-Quran luar biasa. Contoh, Nabi Nuh. Apa salah Nabi Nuh di dalam kitab mereka? Tidur. Dalam literasi Yahudi, dia tidur, dia mabok. Anaknya datang, si Ham. Ngapain? Biji pelir bapaknya itu, biji telur bapaknya itu dikebiri. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Makanya harus ada Al-Quran untuk menceritakan kembali orang yang difitnahkan itu. Yang lucunya mereka percaya, teman-teman. Ya sama-sama Yorat. Tuh kalau mau dialog sama yang lain silakan Yorat. Semoga manfaat. Yorat, jangan kabur dulu Yorat. Justru kita Bapak yang menjiplak Pak, karena di perjanjian baru itu penuh dengan kata sebab ada tertulis. Itu mengcopy Pak perjanjian lama Pak. Jarak antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu sekitar 1700 tahun. Ini Bang Kepal, kalau masalah itu kita bisa bongkar semua klaim nubuatan bodong itu. Enggak, itu bukan nubuatan. Dia itu hasil copy paste, bukan hasil pewahyuan karena maksudnya ada tertulis itu. Ada tertulis itu klaim nubuatan itu Bang. Nanti cocok logi di tanah itu nanti. Iya ujungnya cocok logi. Di Al-Quran kan nggak ada teks sebab ada tertulis. Iya makanya. Ada tertulis kan nggak ada. Di perjanjian di kitab tanah juga nggak ada kata-kata. Nggak maksudnya ada tertulis di PB, di PB. Di PB itu nanti ya semua yang ada tertulis di itu nanti cocok loginya ke tanah. Di PB itu full dengan teks ada tertulis atau sebab ada tertulis. Ini bukti jelas bahwa PB itu hasil copy paste bukan hasil pewahyuan. Hasil membaca kitab sebelumnya, iya. Kan tulisan ada jelas tuh tulisan orang semua itu. Iya kan, sebab gospel ada tertulis. Gospel apa, termasuk surat-surat koresponden semua itu. Makanya kalau misalnya dibilang apa Al-Quran itu kisahnya sama dengan kisah-kisah terdahulu, ya iyalah karena Islam itu agama evaluator. Yang benar itu diambil diceritakan lagi oleh Allah Azza wa Jalla kepada umat beriman. Yang beda nggak dipakai. Makanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu jarang banget ada yang cocok kisahnya. Bang Reke Mulia saya gantikan dengan Bang Hendy ya. Makanya ini mau tadi coba ditampal pakai 2 Peter pasal 2 ayat 4 itu Kores. Buat Hellenistik itu Kores. Cuma kan dia gini, dia posisinya apa ya?
pertahanan terbaik adalah dengan menyerang gitu. Makanya semua pertanyaan-pertanyaan dan counter-counteran itu nggak dibahas, dijawab lari lagi dia ke sini, dijawab lari lagi ke sana. Cuma kan ini perak Iya, istar gitu loh. makanya. Dia mau topik apa aja ya kena. Apa mau topik jiplak-jiplak, hajar habis. Dibilang Yesus ngomong Tuhan di Wahyu 1 nomor 8, mati juga melalui Yunaninya. Mulai kabur lagi kemana dia? Orang di situ kata Injil apokrifa Lego. dibilang Injil palsu, digebuk lagi bahwa apokrifa itu artinya tersembunyi. Mau lari kemana ke Kristenan? Iya. Jangan dipersulit. Dia nggak bisa sih. bedain Jangan mana dipersulit. apokrif mana pseudo. Jadi apokrif dipikir pseudo. Iya, Jangan Afrika dipersulit, sama akhirnya ini nggak ada ada Bang kan? Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Salam. dipersulit. Akhirnya nggak ada orangnya tuh. Kan gimana tuh? Nih, jangan Masih ada dikasih nggak yang sih? sulit-sulit habis dia. Makanya tadi kan ya udah cabut aja deh, mau gimana lagi gitu. Karena dia baru tahu dia mendapatkan ilmu di sini. Intinya dia berhutang syahadat kepada kita. Karena tantangannya sudah terbantah semua. Tadi tuh aku kirain tuh mau bawa kiroah tadi tuh. Orangnya udah Kepala turun. tinju, saya gantikan yang oten ya. Bang kepala tinju. Nanti naik lagi. Kepala tinju siapa itu? Iya, Uhti Jena Melodi kan gantian gitu. Masa aku terus? Betul. Kan di sini kan Bang Kores kan lagi itu YouTube. Jadi sekalian. Ya silakan. Ini mungkin tulisannya kok begini, saya nggak tahu ini Kristen apa Muslim. Bang Goras kegalakan langsung ke Saya Logi. Islam, Silakan. Muslim dari Malaysia. Iya. Silakan gantian soalnya lagi banyak. Nah, ini juga ada nih, ini Askop. Askop nih terhitung di LC YouTube. Ini aku mau kasih tahu soal cengeng nggak cengeng. Gini aja, gue sepakat sama kalian. Misalnya kita hapus UU penistaan agama. Kuat nggak kuping kalian? Kuat nggak? Gitu loh. Gak bisa lah. Hah? Kalau undang-undang 156A penista agama dihapus, kita ini belum dewasa seperti Amerika, coy. Berbeda budaya kita. Kedua ya, bagaimana ya benar kata Mas Kores, bagaimana nanti kalau saya pakai pengarah suara membacakan Amsal di tengah jalan, membacakan Yehezkiel di tengah jalan, membacakan bagaimana kisah Lot di tengah jalan. Betul, Kekuatan karena kita posisinya gimana ini coba? Bang Handi. Ah. Mereka mau menghujat Allah, menghujat Nabi gitu, nggak bisa karena Allah Azza wa Jalla, Nabi, sahabat-sahabat itu tidak ada gambarnya sama sekali. Nah, tapi Tuhan mereka Ini punya mungkin bentuk. ada oten yang ini saya masukkan ya, Bang. Ayo, Itu yang gitu ada loh. namanya, ntar dulu. Ya ini memang harus diedukasi, ini benar juga itu Mas Kores. Ya sudah beberapa kali ya teman-teman kita ya terafiliasi dengan Kristen itu mau uji material di MK ditolak, coy, nggak bisa. Nah kecuali kamu ada kekuatan, ya silakan uji materi lagi di MK. Siapa tahu bisa lu digolkan. Kita nggak ada deh undang-undang penista agama gitu ya, sebebas-bebasnya gitu ya. Nah bagaimana nanti kalau di tengah jalan Tuhanmu digantung di poster-poster di pinggir jalan, inilah Tuhan Kristen yang begini-begini, no hukum. Bagaimana kira-kira tuh, apa yang terjadi? Kira-kira kalau begitu. Iya, nanti lama-kelamaan Pasti ketika mereka mewek. kalah adu hujat gitu karena UU penistaan agama dihilangkan, mereka nanti mintanya, ayo hapus hukum pidana pembunuhan, nah gitu, ntar mereka larinya. Nanti larinya ke sana ntar, gitu kan? Mau Ini maunya ada dia tamu nih. Bung siapa nih? Dua nah. maunya itu kalau kami Kristen menghujat jangan dihukum, kamu aja yang dilapor gitu. Enak aja loh, nenek lu kiper. Karena memang keimanannya gitu Bang Handi, tidak ada kebesaran nama Kristus tanpa penghujatan terhadap Islam. Mereka kalau bahas-bahas Biblosto nggak bahas Al-Quran atau bahas Islam itu sepi kontennya. Ya iyalah, coba aja dia suruh di room mereka baca Bible terus menjelaskan kepada jamaatnya. Inilah Yehezkiel, inilah Wahyu, inilah ini dan seterusnya. Siapa yang nonton? Iya, nggak akan ada yang Mereka- nonton. Gak ada. Aduh, Lihat aja tuh MYM kalau lagi khotbah, nggak ada yang nonton. Giliran hujat, oh banyak yang nonton. Ya, itu Pauzang, dia. Pauzang deh, coba Pauzang. Pauzang kalau misalnya bahas Islam, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000.
sekalinya bahas firman Tuhan receh. 100 biji juga nggak nyampe yang nonton. Kenapa? Karena memang komunitas YouTube-nya terhitung itu mostly adalah denom penghujat gitu loh. Kedua orang-orang yang dibawa ini juga percaya bahwa Sofiatul itu menguasai Al-Quran hadis, Herdi menguasai Al-Quran hadis, CP menguasai Al-Quran hadis. Mereka terprovokasi apa ya? Gimana nguasai gitu baca loh. nggak bisa loh. Ya itu dia, gitu loh. Herder itu baca aja nggak bisa, terus nguasainnya gimana gitu loh ceritanya. Padahal kalau diajar sendiri pakai, Bang, ya gimana bang? pada ngomongin apaan sih? Ngomong sendiri nih bang, kenapa emang? Dua Ngomong, Bang. apa nih namanya? Dua Nah, Anda naik Muslim atau mau- Kristen kah? Ada yang mau ya kenalkan dulu diri Anda. Kenalin dulu diri Anda siapa? Nama Ana Duan. Duan Ahmed. Iya, lah itu tahu. Ya Tahu. terus Ya itu tertulis. Maksudnya enggak ini Muslim atau Kristen gitu loh. Muslim. Alhamdulillah. Lanjut. Muslim, alhamdulillah. ada yang mau disampaikan Bang? Maksud Ana Ada- begini. Maksud Ana begini. Nggak boleh lah kita yang namanya biarlah lana amaluna walakum amalukum aja. Nggak usah yang namanya kayak tadi berdebat atau ya tadi udah nggak enak banget didengarnya gitu. Ini siapa lagi? Jadi hero dan pahlawan ini siapa nih teman-teman ya? Gini teman-teman, ibu kita aja ya. Ibu kita adalah orang baik. Dituliskan oleh orang, dibikin cerita palsu. Ibu kita dibilang pelacur lah kita bilang. Kita setuju dan diam saja. Jangan berdebat, udah biarin aja mereka keyakinannya bahwa ibu kamu tuh seorang pelacur gitu. Gimana otaknya? Sekarang dalam ranah debat lintas agama ini kalau saya lebih keras. Kalau orang mengatakan karena lafal Allah ada di kitab mereka, enggak. Karena Tuhan yang memberikan saya nafas, Tuhan yang memberikan saya rezeki. Ketika Tuhan difitnahkan, saya wajib membela. Oh, kadang saya salah dalam membela Tuhan. Tolong tunjukkan bahwa Tuhanmu benar, saya akan pindah ke Tuhanmu. Karena saya nggak mau jadi orang yang tidak bijaksana, yaitu menerima pemahaman-pemahaman yang memfitnah Tuhan. Kalau memang yang saya imani sekarang adalah pemfitnah Tuhan, saya nggak ragu pindah agama. Tapi kalau seandainya kamu tidak bisa membuktikan kepada jalur pikir saya di arah kebenaran Tuhanmu, ingatlah yang kau yakini adalah fitnahan Tuhan. Jadi perlu untuk dibahas agar kembali bersihnya nama Tuhan. Terus mau ngapain bang? Nggak enaknya di mana Bang? Hah? Terus kita Nggak ngapain? enaknya di mana? Iya, nggak usah diperdebatkan seperti itu. Janganlah kita ngasih syahadat kalau dengan paksaan Bukannya- gitu. Siapa? Bukannya yang paksa? bukannya Quran datang itu salah satunya untuk mendebat tentang ketuhanan mereka. Nah, kalau kita ngomongin masalah Al-Quran, kita harus tahu dulu apa sih Al-Quran, kan begitu ya. Ya udah, Harus udah, kita udah. kenal dulu. Udah, Anda Nggak apa-apa, sendiri nggak yang apa-apa. kenal Ini Al-Quran. kita juga ini Bang Hadi, kita ngasih ke pengertian karena banyak juga di warga TikTok ini belum paham maksud kenapa kok ada gitu loh para mubalik seperti kita ini gitu. Lanjut aja Akhi, kenapa? Alasannya tadi. Iya. Silakan Pak Duan. Ayo silakan dah. Yo, kami ada di sini, Bro. Iya. Ya, tujuan kami itu ya berdiskusi lintas agama. Kedua, ya memberantas subat-subat mereka. Mengajar, menabok argumentasi-argumentasi yang cenderung menyerempet-nyerempet bahkan terus terang mempengaruhi saudara-saudara kami untuk murtad gitu loh. Mempercayai argumentasi-argumentasi mereka. Akhirnya apa ya teman-teman yang tidak tersentuh dakwah secara menyeluruh ya mudah untuk diprovokasi gitu loh. Apa harus kita tinggal diam aja? Bagaimana? Kalau menurut saya sih kalau untuk mengajak ya namanya caranya ini ya bagaimana nih cara bisa untuk mengajak gitu. Jangan terlalu kayak tadi apa ya namanya apa emosi apa segala macam. Emosi Lu emosi kores tadi enggak kan? Enggak sih. ada Lu. emosi. Mungkin terdengarnya Enggak, emosi maksudnya gitu ya dalam Akhi. Islam, kalau kita kenal Islam, ya Islam kan nggak perlu emosi. Kita lihat sejarah daripada Nabi Makanya Muhammad. ditanya dulu, Ketika ditanya. Bung Kores tadi emosi enggak? Emosi Enggak Bung sih. Kores? Emosi. Cuma ya mungkin Maksudnya nadanya mungkin terdengar dari emosi bahasa ya. kali, mungkin Keras. dari bahasa tadi.
Adapun kalau emosi nggak apa-apa bro, manusiawi bro. Ya benar, benar. Nggak ada masalah itu. Tapi untuk mengajak bukan seperti itu gitu. Oh iya, Nggak ada Afwan. yang ngajak kok Bung. Maksudnya gini, tadi itu bukan ngajak ya. Kalau misalnya kita lihat dari awal itu posisinya gini, Aki. Iya iya. Oh iya, mohon maaf kita bukan dari awal, baru sampai juga sih tadi perbatasan. Tengah sih tadi nggak nyampe dari awal gitu. Maksudnya dari ini perdebatan masalah tentang agama gitu. Sedang ya seharusnya kita ya mengerti, Mestinya paham nonton dulu apa. Bang. Jadi Iya. abang main ke banyak channel dulu, termasuk banyak channel Oten, baru dianalisa semua, baru disimpulkan. Jangan Anda satu channel di tengah-tengah jalan lagi, terus disimpulkan naik ke atas. Iya, Aki Ben Afwan nggak apa-apa. Nanti kita jelasin secara generalnya apa sih tujuan mau balik di sini. Posisinya tadi itu dalam topik itu dia datang terus menantang gitu mengenai kalau misalnya terbukti Al-Qur'an ini dipalsukan atau isinya cacat, maka kalian itu bukan kalian ya, satu tadi ke Aki Ikhwan Filah kita yang naik, maka kamu pindah ini ya, pindah ke Kristen ya gitu, murtad kamu ya gitu kan, dibalikin lagi gitu. Nah kemudian dia melontarkan pertanyaannya, alhamdulillah terbantah lah, dianya nggak mau mengikuti apa yang sudah ditaruhkan. Jadi itu lebih ke apa ya, lebih ke nekenin lu harusnya malu gitu, lu nantang malah lu kabur dari tantangan gitu. Tadi maksudnya tuh ke sana, bukan ngajak gitu, enggak. Iya, soalnya saya nontonnya juga pas masuknya pas dari tengah sih, mohon maaf. Oh, dari tengah. Itu makanya Anda tadi kan bilang kalau nonton dari tengah jangan keburu menyimpulkan, takutnya salah. Benar, mohon maaf dah. Nah, mengenai kenapa kita di sini itu karena memang aturan nih sebenarnya dari awal juga aku tuh sebenarnya udah mikir gini, Aki. Aturan ini tuh para apa ya, para mubalik yang memang lulusan pesantren gitu, atau para umaro dan ulama gitu yang membantai syubhat dan fitnah mereka. Cuma dilihat dari pergerakan yang di atas nggak ada sama sekali. Maka kami yang di grassroots inilah mau nggak mau turun gunung dengan seadanya ilmu kami untuk membantahi gitu. Alhamdulillah kita semua yang di sini paham gitu. Isi-isi dari kitab sucinya mereka tuh bagaimana, yang ternyata isinya tauhid juga. Jadi ketika mereka mengfitnah konsep tauhid yang kita imani, kita bisa ngebalikin lagi dengan biblos mereka yang isinya juga tauhid. Gitu arahnya. Nah, ini resep nih kalau kita bahas tentang tauhid nih. Mungkin sedikit kali ya kita bahas tentang tauhid, kita mengenal Iya boleh. Man arofa maswahu wa man arofa kobrahu. Ya kan gitu ya, Bang? Udah tiap hari Bang, dibahas itu, udah tiap hari. Nah, ini resep nih. Iya. Iya, dari sananya gitu. Jadi Lalu begini, kemudian itu baru salah satu fitnahnya ya mengenai konsep tauhid. Lalu kemudian nanti ada fitnah lagi bahwa mereka membelokkan sejarah bahwa Ka'bah ini dulunya disembah berhala, seakan-akan mulainya tuh penyembahan berhala Ka'bah ini bukan dari zaman Nabi Ibrahim. Ada lagi misalnya firman-firman Allah ini menjiplak syairnya Imru Al-Qais. Coba bayangin. Gimana itu coba? Ditanya kitabnya sama diwannya apa? Diwan Imru Al-Qais itu adalah sumber di mana Al-Qur'an menjiplak ke sana. Gimana coba itu untuk muslim awam? Kacau itu. Ini Aki Duan kemute. Siapa itu? Duan. Al-Quran itu menciplak dari kitab-kitab sebelumnya. Nama-nama diroba-roba kan gitu. Terus lo mau ngapain kalau mereka berargumentasi begitu? Diam aja gitu? Iya, katanya dari syairnya itu Ibnu Al-Qais. Acau itu udah. Adik kita ini pemula, dia belum paham, nggak apa-apa lah. Maklumi aja. Biasa, kaget. Masih kaget. Biasa, wajar. Ayo ada Bunda, naikin lagi yang baru Bunda. Itu Bang Ram. RAM-nya berapa nih? 4 GB apa 8 nih? Bang Ram. 12. Gak mantap. Kencang tuh. Bang Kiki Siahaan nggak mau naik ini Bang Kiki Siahaan. Ayo Bang Ram, muslim ya Bang Ram? Jazakallah khair Ikhwah yang memberikan koin.
Semoga Allah Azza wa Jalla membalaskan berkali lipat dan menjadikan kita tetangga di Jannatul Firdaus. Amin amin. Allahumma amin. 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 Gimana Bang Ram? Muslim? Ada yang disampaikan Bang Ram? Tadi sempat terputus nih dari awal, cuman di tengah-tengah nggak nyimak lagi. Ya, Bang Ram Muslim apa bukan sih? Muslim Bang, Muslim. Oh, alhamdulillah. Muslim kayak alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Kalimantan nih Bang, dari Kalimantan. Iya Bang. Ada yang Ada tidak yang disampaikan? ada yang Mungkin tidak Bang Ram? bukan begitu. Ada yang tidak mau disampaikan? Silakan Bang Ram. Enggak, Ini ada Kristen Bang Mansaran Kiki aja. yang nggak mau naik Bang Kiki. Siapa yang Kristen mau naik? Kiki itu agnostik. Gnostik. Kiki gnostik, gnostik. Muslim dia. Aku Muslim kemarin. Ini Iya, tapi dia gnostik. Bukan. Semua bentuk konsep bukan agnostik, keimanan dia yang mau gnostik, menghujat kalau Islam dibilang. naikin, Dia udah hafal. kita bubukin. Di solder. Bang Ram nggak ada suaranya Bang Ram. Iya, Nggak berisik jelas lah. suaranya. Jadi orang-orang yang ingin menghapus undang-undang penista agama sebenarnya mau arahnya mau kemana? Mau sebebas-bebas gitu. Kayak di Amerika. Tidak Awas. ada penista agama. Dikesurupin Roh Di sana Kudus, itu bro, di nahang Amerika, nahodara aja. di kawasan Eropa sebagian ya nggak ada undang-undang penista agama. Kristen juga nggak nambah-nambah tuh. Malah Tambah turun populasinya. surveinya terus. itu iya gereja udah kosong, ada yang banyak yang dijual gitu. Ya Nah, tinggal bagaimana- dilihat di Pew Research aja. Di Pew Research kan kelihatan itu semuanya. Pew Research Center. Ada kemarin pendeta mengatakan 2040 ya gitu ya. Punah loh itu di Jerman, Inggris sama Belanda. Menurut dia tuh prediksinya 2040 katanya punah. Waduh re. Itu cuma prediksi bro. Semangat di Indonesia, terhitung Indonesia semangat, maju terus. Bhinneka Tunggal Ika. Gak ada hubungannya bro. Mana sih? Itu yang punah itu khusus terhitung. Artinya kalau khusus terhitung punah berarti yang denom lain naik atau gimana itu Bang? Atau all denom? Jangan coba-coba lah ada ide-ide untuk menghapus 156A ya. Janganlah. Kalau nggak ada payung hukum kita ya kita sebebas-bebasnya hujat menghujat loh. Bisa perang saudara kita. Harus ada Nggak payung ada. hukumnya. Harus ada payung hukumnya itu. Nggak boleh dihapus. Nggak ada Bene Edomnya ya yang naik ya. Nanti juga ada. Ya udah saya turun dulu itu supaya ada yang mau naik. Siapa tahu dari teman-teman Kristen mau naik silakan lah. Saya turun. Bang, dulu. Takutnya Bang. dibilang full lagi. Bang Ramnya aja kali. Mau nanya nih Bang, Apa tuh? dari tadi kan saya dengar di awal ada yang nanya katanya orang Kristen itu udah dijamin masuk surga ya Bang? Waduh kita nggak bisa Aduh. jawab dah, nggak ada orang Kristen nih bang. Jangan kita yang jawab Bang. Bukan jangan. ranah kita itu. Yang aneh tahu yang termatra itu cuma dari 12 suku Bani Israel Bang. Itu pun cuma 144.000 orang. Nggak tahu kalau yang cabang Melayu itu di mana itu tempatnya, di emperan surga atau di mana nggak tahu aku. Bingung juga. Udah Kirain jangan ada dijawab orang- lah. Sorry Bang, kirain ada orang nonis. Nggak ada. Yang ada manis Bang, orang manis, nggak ada orang nonis di sini. Orang manis yang Masih. banyak sini. Kolesterol nanti. Gitu, Bang Ram udah lama berselancar di dunia maya. Alhamdulillah udah hampir Siap.
Oke, siapa aja yang Anda kenal, misalnya yang apologet Muslim, debater Muslim yang Anda kenal siapa aja? Ada sih ini teman saya aja, ada Nonis di samping saya. Enggak, siapa aja yang Anda kenal yang di YouTube gitu loh, atau yang di TikTok, siapa aja? Kamu udah lama tuh denger kayak gini. Siapa aja nama yang Anda kenal? Seperti Uni kenal nggak Uni? Uni siapa? Uni apa ya? Uni Hamzah bukan? Kenal Uni ini Hamzah nggak? Bang Ram. Gini aja, kenal nggak Andi Selebes? Nggak kenal. Ntar dulu. Kenal nggak bro? Bang Ram? Nggak kenal lah. Berarti Anda belum kenal. Bang Andi Selebes orang terkenal loh. Dia Atau Topia Uni aja. Watimena, Uni Watimena mungkin. Dia Bang Ram Topia Uni aja. Watimena. Nggak bener ini. Uni Ripa gua kenal. Dia Topia aja di Selebes terkenal, apalagi Indonesia, masa kamu nggak kenal? Aduh. Takutnya Uni Watimena nih yang Abang Ram bilang ini, Uni Watimena bukan? Uni Ripa bang. Riba. Oh, Uni Ripa, saya kira Uni Watimena. Waduh, nggak bener. Itu si siapa? Otak geser itu seger-seger. Kenal nggak seger-seger? Geser-geser. Iya, yang otak geser-geser itu seger-seger itu kenal nggak? Bang Ram, apa yang pendapat kamu mengenai diskusi lintas agama? Pendapat kamu bagus apa enggak? Ada hikmahnya enggak? Ada maknanya enggak? Bagus sekali jawabannya, mantap. Katanya RAM-nya 12, kok lemot banget sih RAM? Halo Bang Ram. Halo bang. Lu gimana sih RAM 12 kok lama gitu? Bang. Ya. Bang mau nanya bang. Ya. Tentang Islam ya bang. Dia nggak denger gua apa ya? Iya, nanya apa? Nanya aja. Tadi ke WC kencing. Sekarang terus saya lu bilang. Terus kenapa? Apa? Iya bang. Ada keraguan gitu loh di Islam. Lagu apanya nih Bang? Tentang hadis bang. Kan ada hadis. Nah, teman-teman, kita berada di puncak acara yang kita akan lanjut di part 2. Di part 2 jauh lebih panas ya debatnya. Iya. Karena ini udah nggak ada otennya dan udah turun. Debat di part 2 lebih panas. Pertama ada yang lucu-lucuan, ada Bang Handi Celebes. Terus ada yang ahli Ibrani menghajar si John Peter. Ya, John Peter almarhum, dia udah mati dia, guys. Udah nggak tahu dia di kerajaan Bapak ataupun di kerajaan iblis, nggak ada yang tahu. Intinya dia udah mati aja. John Peter. Nah, itu akan kita lanjutkan di part 2. Nah, ini lebih seru karena ada Bang Ben Abraham juga yang jago dalam pemahaman Ibrani. Oke, teman-teman, kita sampai di pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan, wajar identifikasi mereka. Cuman mereka agak tolol dalam mengidentifikasi. Ini dalam mengidentifikasi seharusnya hasil daripada identifikasi itu dibuktikan dengan kenyataan. Kalau kita bilang dia mencuri, esensi pencurian harus terjadi. Apa esensi pencurian? Yaitu harus ada yang diambil tanpa izin, terus jelas nyata barangnya, dan terbukti bahwa dia mengambil dan orang yang diambil itu tidak setuju. Nah itu. Begitu juga nyolong. Begitu juga copy paste. Kalau di luar definisi nggak terjadi. Kayak ibaratnya gini. Aku mau main bola. Tapi yang kita kerjakan, apa itu main bola? Ya potong bawang, potong sayur kangkung. Ini bukan main bola karena di luar definisi, kan gitu. Karena kalau berbicara di luar di definisi, curi kitab Yahudi. Nah, curi definisinya diambil tanpa izin. Sekarang Yahudi setuju enggak? Meminjami kitab mereka, Yahweh mereka, Hashemnya mereka, Tuhan yang mereka yakini untuk dipakai di kekristenan sebagai nubuatan aboda zarah mereka. Apa? Tuhan palsunya mereka. Kira-kira kalau kita tanya ke Yahudi, mereka akan mengatakan, ya nggak apa-apa bang, diambil aja, kami setuju. Enggak, buktinya
Kenapa Yahudi dendam banget sama Kristen? Ya karena ini, mereka demi menyembah segala sesuatu yang bukan Tuhan, bahkan memframing bahwa Kristen ini menyembah apa yang disembah Yahudi. Sedangkan Yahudi telah diajarkan Tuhan itu bukanlah makhluk yang lemah. Sedangkan mereka menyembah segala sesuatu yang lemah. Makanya terpiculah amarah daripada Yahudi karena klaim buta daripada mereka. Sekarang kitab itu, kitab Kejadian, kitab Ulangan, kitab Yesaya, Yeremia, Kejadian, sampai Wahyu, Kejadian, kecelakaan, ketubrukan, dan semuanya yang ada di kitab mereka. Itu masalahnya Yahudi nggak izin. Siapapun Yahudinya kalian boleh tanya, nggak izin. Nah ini yang namanya colong. Demi menubuatkan Yesus sebagai Tuhan, ambil dari dalil yang cocok, dicocokologi dengan perjanjian baru, agar lahirlah Tuhan yang manusia. Padahal kalau kita meninjau di perjanjian lama, ini menjadi gini, ibarat gini. Mereka sengaja ngambil perjanjian lama, tempel perjanjian baru untuk keluar Tuhan perjanjian baru. Masalahnya, bunuh diri yang nyata kalau mereka mencocokologi ke perjanjian baru karena begitu ke perjanjian lama, karena begitu banyak perjanjian lama yang menghancurkan iman mereka. Contoh ya, saya bilang. Marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa kita. Di situ ada kata kita. Yang mereka inginkan Yesus Tuhan. Iya bang, wajar. Tuhan itu segambar dan serupa kita. Berarti Tuhan membuat manusia segambar dengan dirinya. Masalahnya ada kata kita. Kata kita ini diartikan oleh Tritunggal sebagai cocokologi adanya Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Sekarang coba perhatikan kata-katanya, perhatikan. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa. Berarti kita siapa? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang jadi manusia siapa? Seharusnya semuanya. Maka Yesus manusia, Bapa manusia, Roh Kudus manusia. Tapi Yesusnya doang yang manusia. Di sini kehancurannya. Hancur total iman mereka. Untuk menunjukkan inilah udah dicolong cocokologinya kelas atas. Tapi setelah dicocokologi begitu banyak hal-hal yang tidak cocok. Dan ini murni pure penyesatan. Makanya Islam harus datang mengkoreksi segala penyesatan tersebut. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita bertemu di next time teman-teman ya. Di waktu yang lebih lempang. Ditunggu ya komentar antum di bawah untuk meng-up channel ini. Dan ini menjadi jariah untuk antum karena isinya dakwah lintas agama yang membuat iman semakin kuat. Semakin yang Anda share, imannya makin kuat, pahala untuk Anda. Kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu di part 2. Bye.